Ya kalau dari saya sendiri sih di keluarga saya ada ya, ada yang kayak gitu yang bilang katanya agama Islam adalah teroris, terus agama Islam ini itu ada Pak. Dan saya juga memang ya terdoktrin juga, sempat terdoktrin juga kan. Saya bilang di awal tadi saya tuh benci banget dengan umat Islam karena saya dibully, terus dan doktrin-doktrin daripada tante-tante saya juga bilang emang kayak gitulah orang Islam gitu kan, kata tante saya gitu. Makanya kamu gak usah gaul-gaul sama mereka, kata dia gitu. Ya tapi ya dengan berjalannya waktu saya yang bingung gitu kan dengan agama ini gitu kan, saya bingung, kemudian saya menjadi ateis. Terus saya mencari kebenaran Al-Quran di tahun 2018, ternyata betul Al-Quran gitu kan. Dari kejadian gempa itu ya saya masuk Islam jadinya. Tapi ya untuk Islamophobia ini ya sebagian lah ya, tidak semuanya, sebagian ada. Saya mengkonfirmasi ada. Oke, makasih. Pernah atau bagaimana? Bisa dijawab, bisa tidak, nggak apa-apa, silakan. Kalau saya memang ini Bang ya, pernah gitu ya, memang pernah. Bahkan dulu, mohon izin dan mohon maaf, saya dulu memang adalah salah satu katakanlah pemuda di situ ya, di dalam perjemaatan saya yang memang saya pernah untuk menjalankan suatu kristenisasi gitu ya, gitu Bang. Tapi di situ mohon maaf, aku tidak menghujat ya. Ini sebuah pengalaman pribadi saya saja ya. Barangkali teman-teman yang oten ya. Saya hanya mengatakan dari apa yang pernah saya lakukan gitu aja, tanpa untuk menghujat atau menjelekkan agama yang dulu saya imani, enggak. Tapi di situ ada keraguan gitu ya. Kenapa saya harus melakukan ini sedangkan dalam diri saya begitu itu ya, begitu bertentangan gitu ya, dan keraguan keimanan ini seperti itu Bang Hendy. Dan akhirnya aku di KKN itu akhirnya sudah gitu ya. Dari setelah pulang KKN itu aku berusaha untuk mencari sosok jati diri saya. Memang kalau dipikir Islam itu keras, saya katakan memang Islam keras, tapi kerasnya Islam karena sebuah akidah, karena sebuah tuntunan yang harus dijalankan, bukan keras karena anarkis ya, bukan keras karena anarkis. Kalau kita sudah mendalami apa itu Islam, insya Allah Islam itu adalah damai yang rahmatan lil alamin. Kerasnya Islam karena adanya tuntunan, kerasnya Islam karena akidah harus dijalankan. Islam mengatakan A, itulah yang harus kita kerjakan, bukan A menjadi B, atau asumsi yang tidak ada dijadikan sebuah alasan atau diada-adakan. Seperti itu Bang Edi. Masya Allah. Nanti Mas Ha boleh nanya lah ya. Ada katanya Kristen mau naik di bawah. Terus kedua ini berdua nih, ini masih terstruktur ya pertanyaannya. Setelah Anda menjadi mualaf, Anda pernah mengalami hal demikian. Sekarang Anda sudah memeluk Islam. Apa yang Anda lakukan kalau mendapatkan hal-hal seperti begini, baik di media sosial maupun di dunia nyata, baik di internal keluarga maupun di masyarakat secara umum? Apa yang Anda lakukan? Atau Anda masa bodoh? Atau Anda berjuang? Atau Anda edukasi? Seperti apa? Pak Henry dulu, silakan. Ya kalau saya pribadi, beberapa dari teman-teman ngelihatlah video-video saya yang membela akidah Islam itu dari sosmed seperti itu. Saya juga nggak cuma di TikTok, saya juga di Instagram sama di Facebook. Saya juga melawan daripada hujatan-hujatan ini gitu kan, orang-orang yang Islamophobia. Saya juga melawan pemurtadan gitu kan, karena saya juga tahu ada pemurtadan. Saya ngomong itu di sosial media. Kalau untuk di kehidupan pribadi, saya juga sering kan sama keluarga saya kayak, kamu tuh ngapain sih di Islam, orang Islam tuh agama kayak gitu, ngapain sih diikutin gitu kan, kamu tuh nanti tidak diselamatkan Tuhan Yesus, seperti itu kan kata di keluarga saya. Ya saya bilang, ya jawaban saya sama kayak Doditan gitu, kayak Kohdoditan. Saya pengikut Yesus, saya gitu. Saya pengikut Yesus, saya bukan pengikut Paulus, kayak gitu aja udah. Habis itu saya nggak saya lanjutin lagi gitu sih Bang. Pak Bet, apa yang Anda lakukan kalau Anda mengalami hal demikian? Ini Bang ya, dalam hal ini ya, secara pribadi
saya mempunyai tanggung jawab moral dari apa yang sudah saya yakini saat ini. Saya harus memberitakan sebuah kebenaran yang memang itu ada dalam keyakinan yang saya yakini saat ini. Saya memberitakan kebenaran, ya. Di dalam hal ini, dalam lingkup sosial saya, katakanlah, atau pertemanan saya dengan teman-teman yang masih belum bermualah, itu yaitu tadi saya katakan, balik lagi, saya memberikan tuntunan yang ada dalam Islam ini, bahwasannya Islam itu agama tuntunan, gitu ya. Jadi Islam itu tidak seperti yang kau imani itu. Dalam hal ini, dalam konsep ketuhanan saja, kau sudah beda dengan saya yang saat ini sudah mengimaninya. Karena kau seumpama aku bertanya siapa Tuhanmu, dan terus saya kejar siapa dia, kau pasti muter-muter dari sebuah asumsi yang di situ tidak ada dalam Alkitab. Akan tetapi kalau saya mengatakan siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, dari kata la ilaha illallah, itu saja sudah bisa kita membantah dari apa yang kau asumsikan, seperti itu. Dan alhamdulillah wa syukurillah, 20 lebih orang yang lewat dalam hal ini teman-teman saya sudah bermualaf, dan dalam hal ini mereka istilahnya gitu sudah bermualaf, dan alhamdulillah dari berkahnya dia menjadi mualaf, menangkapnya dia hidayah itu, alhamdulillah keberkahan itu dia bisa rasakan langsung, bahwasannya menjadi seorang mu'alaf atau menjadi seorang yang bisa mengimani Islam dengan sesungguhnya lillahi ta'ala, nawaitunya karena Allah ta'ala, alhamdulillah barokah derajat kehidupannya diangkat, barokah usahanya alhamdulillah dilancarkan dan dibesarkan oleh Allah. Itu Bang Andi. Karena dalam hal ini dalam hal ini kalau kita sudah mengimani Islam, rezeki nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mereka mualaf ini tidak dimakan untuk pribadi atau dirinya sendiri, akan tetapi dibagikan kepada mereka yang juga punya hak dari rezeki yang kita dapatkan ini. Dari situ ada perbedaan yang sangat menyolok, karena dalam Islam diajarkan bersedekahlah, beramallah kalau kau ingin terangkat derajatmu, kalau kau ingin keluar dari kefakiranmu. Dan alhamdulillah 20 sahabat saya yang saat ini sudah bermualaf, mereka saat ini sudah terangkat kehidupannya, alhamdulillah wa syukurillah. Oke, makasih. Sebenarnya masih ada saya mau tanya, di bawah katanya balikin kau. Silakan host, standby lagi. Oke. Udah Bang Andi? Banyak sih sebenarnya, cuman harus berbagi sesuai saran netizen. Nanti lagi kok. Oke, tadi udah ada kita ya, sebenarnya udah ada narasumber yang sudah dari tadi. Kak Moonlight, sebenarnya ada yang mau disampaikan atau tidak? Mohon maaf. Halo Kak Moonlight. Ya, ada sih tadi. Andaikan ada pertanyaan, saya mewakili cerita dari suami sama mertua saya aja. Bagaimana cerita mereka bisa mualaf. Boleh diceritakan, tapi dipersingkat ya, jangan terlalu melebar dan kemana-mana, boleh? Iya, kalau dari mertua saya sendiri, dia mualaf karena Alkitabnya sendiri sih. Karena beliau adalah seorang Katolik. Jadi waktu itu dia pernah ketemu sama orang Jordan. Ditanya sama orang Jordan, coba sebutkan satu aja ayat di mana Yesus di dalam Alkitabmu mengatakan bahwa sembahlah aku sebagai Tuhan dan aku adalah anak Tuhan. Semalaman mertua aku cari, mau membuktikan bahwa Yesus tuh betul-betul Tuhan. Ternyata nggak ada jawabannya, dan dia coba cari di internet Alkitab Keluaran Lama, dan ada satu Alkitab Keluaran Lama yang di Keluaran ketiga, Alkitab Keluaran ketiga yang terbitnya ratusan tahun yang lalu, which is itu Alkitab yang masih bisa dibilang belum banyak revisi, dan di situ ada satu kata di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan. Nah, setelah itu temannya juga mualaf,
Mualafnya karena baca Kidung Agung, yang dimana Kidung Agung itu ada namanya Nabi Muhammad di situ. Ya, kalau untuk anaknya sendiri, termasuk suami saya, mualaf ya karena mertua saya memualafkan anaknya pakai Alkitab, bukan pakai ilmu tentang Islam, tapi pakai Alkitab sih pembuktian, dimana di dalam Alkitab sendiri ada tata cara wudhu, yang dimana orang Kristen itu kok tidak mengerjakan, padahal di dalam Alkitab itu ada. Itu sih yang membuat anaknya sama anaknya, termasuk suami saya, akhirnya mualaf karena ya dimana apa yang dikatakan di Alkitab itu nggak sesuai dengan yang dikerjakan sama orang Kristen sih. Oke, berarti tidak ada iming-iming dari luar Alkitab ya? Tidak karena nikah, tidak karena yang lain ya? Jadi pure karena membaca kitabnya sendiri yang membuatnya ragu dan akhirnya mencari kebenaran Islam. Oke, Masya Allah. Iya. Oke. Dan sebelumnya juga mertua saya terlahir dari keluarga yang dibilang cukup religius ya, karena dia seorang Katolik yang dimana sangat amat religius dengan agamanya. Kalau saya boleh berbagi sedikit juga. Oke, sekarang kita lanjut sama Kak Inan nih, juga mau cerita nih. Oke, Ya, silakan Kak Inan. suami saya juga mualaf, beliau dari Jerman. Beliau mualaf bukan karena menikah dengan saya, tapi beliau mualaf waktu itu dia lagi betul-betul lagi down dan dia dengarkan azan. Di saat dia dengar azan, dia bilang dia kayak peace gitu, tenang gitu. Dan di situ dia sering compare antara kitab dia dengan Al-Quran kita. Alasannya dia memilih untuk memasuk mualaf karena dia bilang antara dia dengan Tuhan tidak ada batasan gitu loh, tidak melalui seseorang gitu. Kalau di Kristen kan melalui Yesus Bapak lagi kan gitu, jadi dia pikir itu nggak masuk akal gitu. Kalau aku mau doa sama Tuhan, kenapa aku harus ada orang lagi di tengah-tengah gitu. Dan disitulah dia memutuskan untuk jadi mualaf. Boleh saya tambahin? Masya Allah. Ya, silakan. Boleh Ya. saya tambah, Uti? Iya, Jadi silakan. gini, Uti, buat teman-teman dalam hal ini ya, yang baru bermualaf atau ini ya mau mualaf, kita jangan pernah ada satu keraguan atau ketidakpedean gitu ya. Kayak saya tadi, kita nggak perlu menutupi diri kita kalau kita sudah melafadzkan kata la ilaha illallah gitu. Karena apa? Karena itu sebuah pertanggungjawaban ya. Jadi nggak perlu untuk ditutupi. Pun demikian, jangan sampai kita dalam hal ini memberikan hujatan atau menjelekan dari apa yang pernah kita yakini gitu ya, apa yang pernah kita yakini. Jadi kita nggak perlu untuk menghujat, nggak perlu memberikan hal-hal yang tidak baik atau kata-kata yang tidak baik pada keyakinan kita sebelumnya, akan tetapi memberitakan sebuah kebenaran yang ada, yang saat ini kita pegang, yaitu Al-Quran. Itu ya buat teman-teman ya. Jadi jangan sampai terjadi sebuah, walaupun kita dihujat oleh teman-teman kita yang dalam hal ini yang sudah tidak sekeyakinan dengan kita, semi mawon gitu loh. Karena apa? Semakin dia menghujat kita, dia akan di dalam dirinya begitu keraguan akan terus timbul dan muncul. Karena apa? Kenapa kok dia bisa mualaf? Apa yang membuat dia mualaf? Pasti seperti itu. Dan disitulah kita bisa memberikan sebuah ajaran atau tuntunan yang pernah Rasulullah lakukan di saat Rasulullah masuk ke kota Taif, dan alhamdulillah Bilal Ibnu Abbas satu-satunya yang waktu itu akhirnya mengikuti jejak dan meyakini keyakinan yang Rasulullah saat itu imani. Nah itu aja, nggak perlu untuk kita melawan hujatannya, tapi berikanlah sentuhan hati dengan tuntunan, karena Islam ini adalah tuntunan yang damai. Seperti itu. Makasih. Saya boleh minta masukan gitu lah ya, karena kan kalau kita kan kultur sudah beda gitu. Dulu awal-awal beliau rajin sholat gitu, tapi sekarang sudah mulai gimana gitu. Jadi apa ya yang harus saya lakukan biar agar beliau itu tetap istiqomah gitu? Ada saran mungkin dari Bang Andi atau Bang Bat
atau Bang Masa atau Pak Desugi, saya mohon sarannya gitu. Silakan. Silakan Ustadz Sugi dulu. Tes 1, 2, 3. Jadi untuk saran untuk ini suamimu atau gimana? Ya, buat suami saya kan orang asing ya gitu. Jadi kan kulturnya juga sudah beda gitu. Jadi tidak lain supaya orang itu paham tetap istiqomah imannya di dalam Islam, tidak ada cara lain kecuali belajar tentang Islam, kemudian sering berkumpul dengan orang-orang soleh ya tentunya, supaya kita mendapat pelajaran, hadir di majelis-majelis taklim seperti itu untuk Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam. Jadi untuk menjaga iman itu tidak ada cara lain. Kita tidak bisa menjaga iman dengan kebodohan, apalagi dengan doktrin. Tidak seperti itu di Islam. Islam menjaga iman itu dengan ilmu. Ya, pahami Islam dengan benar. Ya, kemudian sering hadir di majelis-majelis taklim. Itu saja saran saya, Mbak. Iya, tapi kan beliau kurang paham juga ya bahasa Indonesia pertama, terus kita juga stay-nya kadang di sini di Jerman, kadang di sana gitu. Maksudnya saya tuh pengen gitu ngajak dia ke majelis taklim gitu. Nanti kalau pulang ke Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan saya juga pengen ngajak beliau gitu. Cuman nggak gampang gitu. Ya tapi coba sih. Di YouTube kan ada kajian-kajian yang berbahasa Inggris. Bahasa Inggris ngerti kan? Ya. Akhir. Slow down, Ukhti Inan. Let him talk to me. Let him talk with me. Yeah, I mean we can speak English as well. We can exchange shit, like really. Right. And I cannot speak English. Little. and we plan to make a schedule in this room to invite people abroad, like Bang Kores. Remember that Easy Dakwah? I want to invite him to just sit down here and explain crap to us, right? Like Idea. Okay, we can make it happen sooner. Right. So yeah, Mbak Inan. If we are scheduling for that event, like we are inviting another guest from abroad, we will give you a heads up. That means your husband can join us. I mean, that'll be awesome. Yeah, I will. I organize the schedule, right? I will. I Yes, organize the and schedule. and the conversation will not kind of dictate. We easy talk like that. So your husband will be betah. What is betah in English? I don't know. Kind of Comfortable, comfy. comfortable. Comfortable. Kind of comfortable. I think when I'm in Indonesia, I will talk. Nah, jadi untuk ikhwan-ikhwan yang di bawah yang masih wat-wat, jadi kan suami Mbak Inan kan nggak bisa bahasa Indonesia, masih bahasa Inggris. Nah, jadi memang saya jawab, memang kita ada plan untuk nge-invite pendakwah atau apologet dari luar negeri untuk bikin room di sini 2-3 jam kita ngobrol. Jadi mungkin suami Mbak Inan bisa join gitu loh. Ya, mudah-mudahan menjelaskan. Ya, That's right. mantap itu. Insyaallah. I'm agree. Mantap. Insyaallah. That's good idea. Yeah. Good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang-abang saya izin turun ya, karena saya Oh ya, Mbak Inan. time yang ngaji sekarang. Why Ukhti Inan turun? Yeah, because Bang. for read Quran with my ustad. Oh, okay then. Good luck. Okay then. Okay, dankeschön. Guten Morgen. See you around.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya kan di sana pagi soalnya. Oh iya, baru ini. Sekarang kan lesnya kan. Kosong Punten Morgan, ini beding. buat Oten. Bapak, saya dibully, Pak. Bapak sama orang Kristen, Bapak. Gimana Bapak ini? Apa sih? Gimana Ibu? Bapaknya dia dibully sama orang Kristen katanya. Kok bisa? Saya bukan bapak saya sudah di rumah. Oh astagfirullah. Kenapa? Masuk ke room Kristen gitu tadi. Iya, masuk ke room Nah, Kristen. Ngapain masuk ke sana? Saya dibilangin jangan masuk room Kristen. Iya, aku nggak tahu kalau itu room Kristen. Terus saya dinaikin, saya kira kan Islam atau gimana. Terus saya dibully tadi, katanya dia ngejelekin Islam. Terus aku dihujat satu room. Yang Islam cuma aku sendiri. Kok dibully kamu ketawa? Dibilang apa pun? Makanya nggak usah masuk room Kristen bos. Ketawa dari Bapak. Udah lanjut lagi lu. Kembali ke format ya. Kembali ke format. Oke? Oke. Siap. Aku mau nanya lagi dong sama teman kita Pak Henry sama Pak Bet. Pak Bet, sama Pak Henry mudah-mudahan masih monitor ya. Boleh. Ayo, setelah Anda memeluk Islam, pernah nggak sih Anda merasakan intimidasi, dipengaruhi, balik lagi, menjanjikan sesuatu? Pernah nggak sih hal begitu? Baik dari keluarga maupun sahabat, silakan. Silakan jawabnya Mbak Henry, mohon izin. Bang, kalau intimidasi itu 2 tahun itu berturut-turut saya bang. Bahkan dalam hal ini setelah saya berhaji kemarin, saya masih ditawari untuk kembali ke keyakinan yang sebelumnya. Bahkan dijanjikan sesuatu agar hidup saya lebih makmur dari yang sekarang. Tapi saya katakan no way, karena nawa itu lillah saya tetap ya dengan dengan sebuah kata la ilaha illallah. Ada itu bang. Bahkan beberapa hari ini setelah saya mengikuti diskusi di lintas agama ini, ada yang DM saya. Seperti itu bang. Seperti apa itu permintaannya? Ada yang langsung atau samar-samar atau menggoda lagi gitu, seperti apa? Iya, godaan-godaan yang menggiring ke arah sana bang. Kalau sekiranya ada yang ngasih 1 triliun bang, balik lagi mau nggak? Naudzubillah bang. Alhamdulillah dalam nikmat Allah berikan itu lebih dari 1 triliun. Kesehatan bang, kesehatan yang Allah berikan kepada saya ini masya Allah, harganya lebih dari 2 triliun. Kalau 1 triliun Allah tidak memberikan berkah dengan diberikan kita sakit ya, yang naudzubillah jangan sampai ya di situ tidak sembuh. Ya mending saya cari yang kayak gini aja bang. Allah memberikan nikmat yang sudah begitu luar biasa. Kesehatan ini harganya lebih dari 2 triliun bang. Masya Allah. Iya udah itu aja sepertinya gitu. Dan Allah berikan rezeki saya itu bagi saya itu masya Allah luar biasa. Bisa saya bagikan kepada para fakir miskin, para duafa, yayasan yatim piatu. Alhamdulillah sudah lebih dari 1 M saya sebut nominal. Nggak riak nggak apa-apa. Saya nggak riak. Abang bisa lihat di video saya di bawah ini berapa orang yang saya sudah umrohkan secara gratis di situ. Abang lihat di video saya tidak hoak. Masya Allah. Allah. Dia kalau 1 triliun nggak ada apa-apanya bang, nggak ada apa-apanya. Nikmat Allah yang sudah saya terima berupa kesehatan itu lebih dari 1 triliun bang. Itu aja, terima kasih. Berarti Anda menang daripada si Udin. Si Udin itu paling nih nggak nyampe 1 miliar murtad gitu loh ya. Ya inilah ya perbedaan antara si Udin dan kawan-kawan dengan para mualaf. Sekarang ininya juga jadi kere itu di luar. Kan gitu. Ditinggal bini pula lagi si Udin. Kabur pula lagi dicari. Jadi DPO negara pula lagi. Itulah perbandingannya ya teman-teman. Pak Henry sendiri ada nggak yang intimidasi Anda? Menjanjikan kayak tadi seperti itu. Silakan. Intimidasi banyak bang.
waktu saya kumpul Imlek gitu kan, kebetulan kan bapak saya Chinese, kumpul Imlek gitu, terus kayak biasanya kita main-main sama sepupu-sepupu gitu kan, saya dicuekin, bener-bener kayak dicuekin gitu, pada mereka nggak pada buang muka, bahkan pas bapak saya meninggal aja mereka tuh kayak buang muka gitu loh bang, nggak mau ngajak ngobrol gitu kan, malah beberapa dari mereka tuh nyamperin saya kayak, ngapain sih kamu masuk Islam, terus ini masuk sini aja lagi, di Kristen tuh enak, kita tuh, kamu kalau susah diurusin sama gereja, kamu mau uang berapa juga pasti dikasih gitu kan katanya. Nah terus saya bilang, waduh, saya gaji saya udah gede, nggak butuh duit segitu, saya gitu kan. Saya jadi chef udah gaji gede nih di hotel, udah nggak butuh duit segitu, saya gituin kan. Nah terus untuk gimana pak? Oke, terusin bang kalau masih ada. Oh, nah tapi setelah itu kan saya kayak di Japri juga kan, pas bapak saya meninggal tuh kayak, masuklah ke Kristen, ngapain sih ke masjid di Islam gitu kan, kamu dapat apa di Islam, kamu tuh benefitnya apa di Islam gitu ya. Kalau benefitnya banyak, justru saya pas masuk Islam karir saya meningkat, teman-teman saya banyak, kesehatan saya juga jadi lebih mengerti sedekah ketimbangannya sebelum saya masuk Islam tuh pelit saya tuh kan, kayak perhitungan gitu. Kok ada semacam materi untung rugi, kok itu yang dibicarakan, kok bisa? Gimana? Kok bisa ada semacam untung ruginya memeluk Islam diarahkan ke materi gitu? Kok bisa ada gitu? Jadi gini bang, kalau di sana, waktu di sana ya, itu tuh kita tuh nanti ada kayak dana-dana gitu bang, dana dari gereja, kalau misalkan kita kematian bayar sampai 40 juta gitu kan. Bapak saya sudah meninggal bayar 40 juta waktu itu. Nah itu ntar ada ditanggung gitu sama gereja gitu kan, kata saya juga, lihat tuh bapak kamu kan nggak pernah ke gereja, dia meninggal habis 40 juta kamu bayar gitu kan. Tapi kalau kamu di Kristen tuh semuanya biaya tuh ditanggung gitu, yang penting kas aman gitu kan gitu. Terus kan kalau di Islam siapa yang mau bantuin kamu gitu, segala macam gitu loh bang. Bang Hendi, mohon izin Bang Hendi. Siap. Sebelumnya kita nanti sambut Stanley juga, dan yang baru mualaf nanti kita tanya, nanti kores giliran lagi, kores kerja lo. Silakan Bang. Baik. Oke, Bang Hendi, sekarang pertanyaannya gini Bang. Tadi kan Bang Hendi bertanya kepada saya, kalau dikasih 1 triliun, di mana ada Oten yang mau mengeluarkan uang 1 triliun buat hal seperti ini? Nggak ada Bang. Akan tetapi kalau umat muslim memberikan sebuah sedekah kepada saudara-saudaranya yang lagi dalam ada penderitaan, lebih dari 1 triliun mereka kucurkan Bang. Ayo, di mana? Ada orang Oten yang memberikan 1 triliun untuk diberikan kepada orang yang kayak seperti saya ini, atau buat untuk donasi, mana ada? Nggak ada Bang, nggak ada. Kalau orang Islam, kalau orang Muslim banyak Bang, karena orang Muslim memberikan sedekah karena lillah, karena semua tujuannya lillah, karena Allah ingin mendapatkan berkah yang berlebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bang. Ya bisa. Iya itu Bang, karena saya pernah menjalaninya. Saya dulu disuruh bagi-bagikan beras sama Indomie Bang. Itu. Oh, mantap misionaris pula Anda ini. Oke. Kores, kerja giliran Anda yang moderatorin, kembali ke host. Itu ada Stanley. Ini statement para mualaf. Kores, lu jangan tidur. Bang Jibril, Pak De, silakan. Dikit lagi nggak bang? Iya boleh. Bentar. Assalamualaikum Bang Stanley, selamat bergabung. Ini mualaf juga yang baru aja mualaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada banyak, ini ada beberapa DM yang ngata-ngatai saya ini. Kalau umpama bisa aku tunjukin ini, aku dikata-katain banyak ini, nggak tahu siapa ini. Ini setelah saya di room ini. Itu ujian aja Bang, ujian biasa itu. Anggap aja angin lalu. Oke, siap. Silakan Pak Jibril. Ada Pak Stanley, silakan. Statement. Iya, tapi saya mungkin menambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Acep. Mohon maaf Bang Jibril. Pak De, Iya. Pak De, mau Bang Handi mohon datang ke tempatnya roomnya Bang Singa Allah. Insya Allah ada yang musadat. Oke, siap. Ya, izin semuanya. Mohon Ya, maaf, saya pamit mengganggu dulu ya. Ya. Bang Devi pamit. Ya. Siap, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Room siapa itu? Singa Allah. Oh ya udah, silakan. Saya mantau kok dari HP yang satu. Terusin. Ya, jadi untuk menambahkan aja ya, tadi
narasumbernya udah turun ya. Jadi kalau yang meninggal sampai 30, 40, 35 juta, 40 juta itu mungkin karena ininya ya, karena prosesi pemakamannya kan kalau di sebelah kan ada kotak jenazah dan segala macam. Saya yang udah pernah membayar dan menguburkan orang tua sendiri keluar nggak sampai segitu sih sebenarnya. Itu satu. Kedua, di Islam yang saya pelajari dan experience langsung kalau soal orang tua atau keluarga yang meninggal, itu justru kami nggak boleh menyusahkan keluarga yang tertimpa musibah. Jadi kalau kita datang ke keluarga yang baru kehilangan, itu kita nggak boleh, kalau bisa jangan makan, jangan minum di orang yang terkena musibah itu. Kalau bisa kita meringankan musibahnya. Jadi mungkin karena itu juga di Islam agak lebih kurang semahal itu sih. Kalau dari segi perspektifnya, itu sih cuma menambahkan itu aja. Bang Kores, standby. Mungkin lagi Isa ya. Lagi makan. Selamat pagi, Bang Stanley. Selamat malam, Abangku. Assalamualaikum Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kita lagi cerita-cerita soal lagi tukar pikiran, lagi berbagi kesaksian dari mualaf ini di atas kita ini. Menurut Abang gimana Bang? Apa perbedaannya Bang sebelum dan setelah menjadi Muslim? Oke Bang, yang pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada Yayasan Apologet Islam Indonesia sudah bantu saya mengeluarkan sampai sudah punya sertifikat sebagai seorang Muslim. Terima kasih banyak saudara-saudaraku. Yang kedua, tadi saya mendengar pembahasan tentang materi ya, tapi kalau saya punya pandangan, minta maaf kalau mungkin berbeda. Kalau saya begini Bang, adapun saya masuk Muslim saya tambah susah, insya Allah saya akan tetap mengucapkan Alhamdulillah, karena bagi saya tiket ke jannah itu sangat tidak bisa diukur dengan apapun. Saya yakin itu hanya bisa dapat dengan keadaan kita husnul khotimah di saat kita mengakhiri kehidupan ini Bang. Jadi saya tidak, adapun insya Allah saya sebagai seorang Muslim, kehidupan ekonomi saya tambah susah, insya Allah saya akan mengucapkan Alhamdulillah, karena itu hanya duniawi saja sih Bang. Terima kasih Bang. Masya Allah. Tapi kalau dari perspektif keluarga atau teman-teman atau lingkungan, itu gimana Bang efek dari menjadi Muslim? Oh iya Bang, kalau dari lingkungan, saya dalam 2 hari terakhir ini semenjak mualaf banyak sekali serangan kebetulan di DM TikTok ini lagi di banned sama TikTok, diserangnya ke sosial media lain, yaitu ke YouTube, ke Instagram, ke Facebook diserang, maksudnya yaitu seakan-akan ajaran yang saya jalankan ini salah, sampai ada ucapan-ucapan menghujat kepada ajaran baru saya. Saya pikir itu orang yang ini saja sih. Saya bilang yang penting jangan menghujat selama kalau mereka mengarahkan pandangan saya masih terima, tapi saya yakin bahwa apa yang saya imani sekarang ini bukan karena perjalanan singkat begitu. Bisa mohon izin saudaraku, mohon izin ini salah satu bentuk baru aja saya terima setelah saya memberikan sebuah kesaksian di sini. Mohon izin, bisa di host, bisa di Zoom host. Ini teman-teman ya. Saya dapat kiriman yang seperti ini, itu tidak sekali 2 kali ini. Bang Bet, gini loh Bang Bet, kan Bang Stanley sedang bernarasi, tolong dihargai dulu ya kan. Enggak, kita bahas nanti. Oke. Cukup Bang. Saya dikasih dapat seperti ini Bang, setelah dari pertanyaan Bang Hendy nih. Sudah. Iya, maaf ya Bang Bet, saya kecilkan dan saya tutup kameranya karena ada kata yang agak kotor di situ. Kita takut ada anak di bawah umur di bawah sini, jadi maaf ya Bang Bet. Iya, tapi kita hargai sharingnya. Tapi Bang Stanley juga menerima serangan-serangan serupa Bang, apa gimana Bang?
Iya bang, banyak serangan. Ada yang banyak itu gini bilang bang, yang mana mereka bilang saya muslim masuk muslim. Padahal sebenarnya ya ibaratnya kan yang tahu saya kan cuma saya dan juga lingkungan saya di sini kan. Jadi saya memang beberapa kali posting-posting VT tentang tauhid, tentang bagaimana itu tauhid dari sudut pandang Injil dan juga dari sudut pandang Al-Quran. Terus ada beberapa konten-konten saya beberapa tahun lalu yang mana saya juga bikin konten-konten tentang musik muslim. Mereka pikir saya muslim dari dulu, padahal saya ini memang butuh proses untuk mempelajari ilmu tauhid dari sudut pandang Al-Quran begitu bang. Terus banyak juga yang menyerang, pokoknya banyak sih serangan kayak tadi itu paling sering sekali bang, yang kayak tadi itu ditunjukkan sama abangku bang Bat itu banyak sekali seperti itu bang. Jadi saya tidak tanggapi. Saya pikir bahwa itu adalah bagian dari satu proses bang ya. Jadi saya menjalankan proses untuk mencintai baginda Rasulullah juga tidak mudah. Jadi saya yakin insya Allah saya akan istiqomah bang. Terima kasih. Masya Allah. Tapi abang KTP-nya masih seberang atau udah di Islam bang? Kalau untuk per hari ini belum bang, belum saya ubah. Kebetulan saya kemarin baru tadi jadi kalau saya pulang ke rumah saya kan saya lagi di luar kota. Kalau saya pulang ke tempat saya akan ke kantor catatan sipil setempat untuk merubah identitas untuk merubah menjadi agama baru. Oh, Masya Allah, Insya Allah ya bang ya. Tapi untuk mematahkan fitnah-fitnah orang yang bilang Islam masuk Islam karena ini itu, mungkin KTP-nya bisa difoto dan ditutup detailnya cuma tunjukin Kristennya itu aja, sebenarnya itu udah antitesis dari fitnah-fitnah tersebut. Tapi ya mungkin kalau orang nggak percaya sih, ya mau ditabok ke mukanya juga KTP-nya nggak akan percaya ya bang ya. Iya betul bang. Jadi mereka pakai satu alasan. Mereka kan saya pernah menyanyikan lagu yang judulnya Berkah Ramadan itu 4 tahun yang lalu. Sedangkan itu adalah project band dan saya di situ yang nyanyi. Jadi saya bilang, apakah Anggun C. Sasmi harus jadi masuk Kristen dulu untuk menyanyikan Holy Night? Kan tidak juga. Banyak juga musisi-musisi yang Islam yang menyanyikan lagu Kristen, begitupun sebaliknya. Jadi tetapi kalau bicara keimanan itu tidak mudah. Dari 2019 saya mulai mengkaji dari kitab-kitab yang saya baca. Akhirnya saya ikut kajian-kajian juga. Akhirnya pandangan saya tentang tauhid sama dengan saudara-saudara muslim lainnya sebelumnya. Hanya untuk yang beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir ini saya bagaimana PDKT atau ibaratnya untuk bagaimana bisa mencintai baginda Rasulullah dengan ajarannya yang begitu-begitu bagi saya adalah ajaran-ajaran yang betul-betul bersumber dari Allah bang. Masya Allah, saya salut loh. Saya selalu sejam. Tian, ada santunnya sebentar dong. Sabar dulu Tian. Nggak ada santunnya ya. Tapi salut sih bang, saya dengar abang di Komal-Komal sebelum ini, seminggu 2 minggu terakhir abang ada di Komal-Komal. Habis itu saya dengar di bawah, ini baru kita pertama kali kayaknya ketemu. Dan ya ngobrol sedikit aja kita udah tahu sih kualitas orang kan ya, mestinya ya. Tapi Masya Allah. Nih sekarang yang kita tegur yang nggak sabar nih, gimana Bang Tian? Ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibanding, atau ada yang mau dicurhatkan ke di ruangan ini Bang? Tanya dulu si Stanley dulu bentar ya. Oh silakan Bang. Stanley. Bro. Ini siapa sih? Tian, tar dulu Tian. Tian, di-mute dulu Tian. Stanley kok kemarin baru mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Ya, biasanya kan melalui online ya. Kok tiba-tiba siapa ya? Komunikasi dengan siapa? Terus di masjid mana? Terus kok bisa kenal sama pengurus masjid yang mensyahadatkan Anda itu? Silakan. Iya, kalau itu saya kebetulan lagi ada sedikit tugas ke luar kota, yaitu ke kota Bau-Bau. Dalam beberapa hari terakhir saya sering nongkrong di salah satu benteng terdekat, benteng di situ, benteng Buton kan, di situ ada masjid. Nah, kebetulan saya juga saya kalau jujur kalau kenal itu saya tidak kenal sama sekali para pengurus masjid di situ. Bisa kalau ada orang yang tinggal di Bau-Bau bisa tanyakan. Saya datang di situ hanya langsung minta izin. Kebetulan mereka lagi sholat Isya. Saya langsung izin, Pak, bisa saya izin disyahadatkan di sini.
Terus mereka bilang, oh iya bisa, tapi harus koordinasi dulu dengan Pak Imam masjidnya, kayak begitu. Akhirnya bikin janji besok malamnya baru datang, karena kan ada prosesi kan, bisa dimandikan dan lain-lain kan. Akhirnya dibikin janji besok malam saya datang lagi ke situ. Jadi sampai sekarang pun saya tidak mengenal pengurus-pengurus masjid itu, karena saya yakin bahwa mereka adalah pengurus masjid dan mereka adalah para hamba-hamba Allah yang lagi menjalankan tugas untuk di rumah ibadah itu kan. Makanya saya minta izin untuk disyahadatkan seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih Bang Handi. Apa reaksi mereka? Apa enggak yang benar, atau seperti apa reaksi mereka? Anda minta disyaratkan di sana. Seperti apa? Iya, jadi mereka tanyakan alasan kan. Yang pertama mereka tanyakan KTP, saya tunjukkan KTP saya, identitas saya pribadi. Saya sini kan saya tunjukkan, terus saya di situ masih KTP juga masih Kristen kan. Terus saya menjelaskan bahwa saya memilih ini sebenarnya sudah panggilan beberapa bulan terakhir, tapi karena masih ada ganjalan yang mungkin hari itu juga saya putuskan untuk mengucapkan 2 kalimat sakral. Sebenarnya tantangannya bukan dari segi ajaran sebelumnya, bukan, tetapi tantangannya itu di saat saya mengucapkan, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, itu saya harus betul-betul bisa bersaksi tentang beliau. Jangan sampai di saat saya mengucapkan itu, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa tentang kesaksian tentang siapa beliau itu, Bang. Jadi itu yang menjadi tantangannya sebenarnya, Bang. Oke. Nah, setelah itu janjian di schedule besok malamnya. Waktu itu ada semacam heboh kah atau biasa-biasa ke mereka? Seperti apa? Kalau di sekitar situ mereka ini sih ya, yang kalau heboh sih enggak Bang, lebih ke arah kaget aja sih, tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang datang langsung minta disyahadatkan gitu kan. Makanya mereka memastikan betul-betul saya serius dan saya jelaskan, terus saya jelaskan juga sedikit pandangan teologi saya sebelumnya, yang mana saya itu sudah mengucapkan syahadat sebenarnya dari sudut pandang ajaran sebelumnya, yang mana Allah itu adalah satu-satunya Allah kan. Hanya saya belum mengakui bahwa baginda Rasulullah adalah utusan. Nah, ini yang akan saya lakukan sekarang, seperti itu, Bang. Habis itu Anda masih di Buton sekarang? Sampai sekarang ini masih di Buton, Bang. Sampai hari Selasa baru rencana balik ke Kendari, Bang. Di sana itu orang Bugis sebenarnya. Tapi tetap intens komunikasi sama mereka kan? Iya, intens Bang. Jadi saya tetap komunikasi. Kalau saya jalan-jalan ke Benteng, saya mampir ke situ karena ibaratnya kalau bagi saya mereka itu bidan-bidan saya. Kalau saya dilahirkan baru secara batin, mereka itulah bidannya, begitu Bang. Begitu juga abang-abangku di Komal, kayak Bang Zuma yang secara online kemarin syaratkan secara online. Saya merasa mereka itu bidan-bidan saya dalam sudut pandang melahirkan baru secara batin, begitu Bang. Masya Allah. Terus kemudian, nah ini pertanyaan yang sama buat Anda yang tadi. Saya sudah memeluk Islam kayak gini, lu ada intimidasi nggak sih? Lu ada yang pengaruhi, ngapain sih gitu? Ada nggak kayak gitu? Ada bang. Yang pertama mereka menyerang saya kan saya masih di beberapa sosial media, saya masih klaim di situ bahwa Yeshua Hamasya itu mereka suruh ganti, katanya jangan pakai embel-embel itu. Saya bilang saya punya hak melihat beliau dari sudut pandang Quran, karena kita punya tokoh yang sama, hanya berbeda pandangan. Jadi tidak ada satu orang pun yang punya hak untuk melarang saya menjuta Nabi Isa, seperti itu. Karena saya diarahkan, menurut saya, minta maaf kalau ini mungkin dibilang apa, tapi menurut saya diarahkan ke sini karena memang ajaran Isa, begitu bang. Terima kasih bang. Jadi intimidasi seperti itu bang. Jadi ada yang memaki-memaki. Ya, kalau itu saya tidak hiraukan kalau makian-makian bang. Seakan-akan saya menjual agama. Saya bilang saya tidak pernah menjual keyakinan saya. Saya masuk Islam ini adalah memperdalam ajaran Isa Al-Masih, yaitu ajaran kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Yang mungkin, ya bukan mungkin, tetapi yang saya pastikan dan saya bersaksi bahwa itu dijalankan atau diajarkan oleh baginda Rasulullah bang. Mas, Bang Jibril tolong edukasi dong, bahwa kalau baru mualaf step by step, bisa nggak sih dikurangi dulu untuk debat sama mereka, apalagi di room mereka gitu. Ya. Gini bang, kalau masalah debat itu, saya naik di sini, ya kalau bahasan seperti ini maaf ya, saya langsung ngomongin. Di sini Pak Tian mualaf juga ya Pak Tian? Puji Tuhan saya tidak pernah lari dari keyakinan saya Pak. Saya datang ke sini ya. Oh Anda masih Kristen? Iya, saya 100% Kristen Pak. Oke, silakan. Kan saya tadi udah dengar penjelasan Bang Stanley, ya kan dari kemarin kami udah pernah juga diskusi Bang Stanley. Jadilah Islam yang baik, jadilah Muslim. Janganlah seperti Muslim-Muslim yang di luar sana, Muslim-Muslim fanatik. Kalau terima kasih Bang, terima kasih. Ya, gini Bang, semua yang saya harapkan itu, kalau dari room-room ini, komal-komal ini, yang saya harapkan sangat itu, kalau pembahasan agama,
bahas aja agama ajaran kalian. Maksudnya kita saling menghargai. Gitulah nanti terjadi antara kerusuhan itu ya karena saling menyenggol-nyenggol. Nah, jika ada nanti di antara kami juga umat-umat itu, saya juga pernah naik di room seperti ya Kristiani, ada juga yang marah-marah seperti itu. Ibaratnya janganlah seperti ini ya. Kalau seperti ini kan adem-adem lagi, adem-adem kan. Bukan berarti saya naik di sini untuk mualaf, tidak. Karena bagi saya itu ya sampai mati pun tetap Kristus saya. Saya udah berjanji pada diri sendiri. Yang untuk Bang Stanley kan udah mualaf gitu ya. Jalani ibadahnya yang emang udah diajarkan sekarang. Tian masih benar-benar percaya sampai mati bahwa anak Bunda Maria itu adalah Tuhan Anda, begitu? Yakin benar gitu? Ini pembahasannya bukan itu dulu, nanti kita bukan perdebatan. Saya di sini untuk maksudnya biar tidak ada lagi, kan kata Bang Stanley tadi ada serang-serangan, ada sama di yang satu juga, aku juga pernah diserang, akun saya udah diserang, bahkan maki-makian, bawa orang tua, bawa itu saya udah lihat Bang Stanley. Cuman gimana kita cara menyikapi biar gak ada seserangan itu, yang saya harapkan itu biar di room-room saudara, jika ingin itu ya bahas agama sendiri gitu, maksud saya Bang, bukan maksudnya kita debat ini dipertanyakan lagi. Anda mau tahu nggak Pak Tian, ini izin ya sebelum ke Bang Jibril, Anda mau tahu nggak penyebabnya apa? Begini Bang, penyebabnya ini ya, saya dari segi Islam saja. Kalau Anda masih memakai LAI, itulah penyebabnya. Kenapa? Terjemahan LAI itu banyak sekali korup. Dengarin, saya belum kelar, dengar dulu. Itu penyebabnya. Kalau seandainya LAI ini menerjemahkan tidak ada lagi istilah-istilah Islam di sana, saya kira perdebatan kurang sama sekali itu. Itu yang kita luruskan tiap hari. Maka sampulnya ya Alkitab, ada kata Allah, ada kata Rasul, Roh Kudus, segala macam. Itu kan istilah Islam semua itu gitu loh. Itu yang harus kita luruskan tiap hari. Nah, kalau sekiranya Bro Tian ini ada sedikit kesadaran bahwa wah benar juga ya, ngapain kita ke Islam-Islaman, kan kita punya Yunani bahasanya kan gitu. Nah ini penyebabnya Bang, mudah-mudahan Anda tidak bersama mereka mengimani, meyakini bahwa terjemahan Allah itu benar adanya, padahal di sana korupnya banyak banget gitu loh Bang. Nah, inilah pandangan-pandangan yang tidak baik seperti yang Bapak ini. Saya boleh menambahkan sedikit? Kalau sampai kapanpun begini. Ntar dulu. Biasa yang ngomong kan dia bilang tadi jangan menggunakan kata El Rasul apa gitu. Ya, walaupun gimana ya cara kalian mengatakan itu, yang pihak sebelah pihak kami pun mengatakan hal yang sama. Makanya itu nggak kelar-kelar selesai, itu semua itu hanya menimbulkan sesuatu kerusuhan, Bang. Bang. Kalian sama kalau kalian ingin debat gini, kalau memang kalian ingin tidak itu, ya udah langsung ke sana, ke peradilan agama dunia aja sana. Di Eropa sana, jangan di Indonesia keluar. Tian, saya udah cukup sabar ya dari tadi ya dengerin bacotan kamu ya. Kamu ada ngomong kayak gini ke ruangan Kristen yang membahas soal Islam nggak? Bang, pernah dulu saya naik. Ada nggak hari ini naik ke ruangan Kristen yang menghina Nabi kami, menghina sesembahan kami, habis itu bilang jangan bahas Islam, bahas Kristen aja. Ada nggak? Ada, sebab saya naik di sini, Bang. Saya sudah. Di mana? Di ruangan siapa kamu ngomong kayak gitu? Di ruangan siapa kamu ngomong hari itu? Ada saya nggak kenal, tapi ada room yang mana di Serang membahas maaf aja Muhammad ini tukang kawin. Saya naik terus, di situ, Bang. Terus? Saya menegur dia bilang begini, kita sama-sama ini. Terus negur buat itu, tapi apa katanya? Gimana dari dulu kan dia juga membela diri. Baratnya tidak ada api kalau tidak ada asap kalau tidak api kan dulu. Oh, ya udah, abang kan orang Kristen, nggak usah nyebrang-nyebrang bang. Abang seramahin aja ke sana, jangan ke sini bang. Makasih ya. Saya Di tidak sini udah ada. Oke, assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Aku tambahin dulu. Terima kasih. Nah, jadi gini ya kawan-kawan Kristen, harus pahami dulu. Lu kalau pengen kita berhenti, lu kumpulin untuk penghujat Kristen, terus kumpulin di TV nasional, konferensi pers, minta maaf terhadap Islam, gitu loh. Baru kita berhenti. Enggak kita deh, baru gua berhenti. Kalau lu kagak ada yang kayak begitu ya gua siksa lu sampai gua syahid. Hehehe. Lanjut.
maaf di saya juga mereka sering kok menghina-hina gitu kan, menghujat-hujat apa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi, kemudian Al-Quran mereka bilang palsu, ada lagi nabi-nabi kami itu tidak valid, apalagi kalau mereka bilang katanya juga Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail, katanya sampai di Adnan doang kan, itu juga termasuk kayak menghina-hina gitu. Iya betul Akhi Henry, itu betul gitu. Apapun yang mereka omongin, ini nih, aku kasih supaya pede ya. Apapun yang mereka omongin soal nabi palsu atau doyan kawin atau surah gimana, itu adalah fitnahan-fitnahan yang cukup jenaka, yang tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan berkontol. Nah itu semua dengan data gitu, tetap aja jawab tentang ini, ntar mereka ke bahasan lain gitu, ke Tuhan Ka'bah gitu segala macem bang. Capek gitu. Jangan capek, yang capek yang kalah. Kita siksa aja terus. Frankie juga mengajarkan balas dendam ya. Oh iya, bagi kami telah diizinkan memerangi orang-orang yang memerangi kami. Kalau nggak mau dibalas, jangan mulai. Kalau nggak mau dibalas, jangan mulai. Gitu loh kawanku. Kami itu tidak diajarkan mengasihi musuh gitu. Karena kami belum tahu konsepnya bagaimana kita mengasihi setan itu. Kayak gimana caranya coba? Setan dikasih itu di gimana caranya? Kan gitu ya. Thank you. Lanjut. Ya bang, saya mungkin itu saya bang ya, kesaksian saya tadi apa, nanti mungkin saya izin turun dulu bang ya, nanti sebentar saya monitor dari bawah saja bang, siapa tahu ada saudara-saudara lain mualaf yang mau naik bang. Pesan kami Stanley, kurangi dulu dah debat-debat terlalu jauh. Lebih baik konsentrasi dulu lah, itu aja sih pesan kami. Siap bang, saya memang sudah tidak naik untuk berdebat, tapi kalau ada yang mempertanyakan untuk pertanggungjawaban iman, saya siap untuk mempertanggungjawabkan iman secara pandangan teologi saya yang baru. Tapi kalau untuk berdebat, saya tidak akan berdebat. Saya fokus untuk mempelajari ajaran baru. Mungkin pesan-pesan saya kepada saudara-saudaraku yang muslim yang ada di bawah, biarlah saudara-saudara kita apologet bertarung pikiran dengan saudara-saudara kita yang lain, tetapi kita yang ibaratnya ini cukup menjalankan Islam yang rahmatan lil alamin, sebarkan kasih karunia Islam itu dengan bagi sebaik-baik. Insya Allah orang akan melihat kita adalah agama yang benar. Terima kasih bang. Itu di situ dulu. Tadi gini loh, Res sama Bang Jibril sama Bang Henry. Ini anak tadi loh. Apa ngomongnya apa coba? Kalian juga begitu loh. Mana kami Islam plagiat niru-niru, nggak ada kami niru-niru. Iya betul. Niru-niru. Kagak ada itu terjemahan Al-Quran, niru-niru gaya Bible gak ada. Enak aja cari dulu. Ya mestinya ya betul kata Pendeta Yakub Sulistyo. Ya sebagian Kristen yang diskusi itu ngeyel, kalah, ngotot, emosi, ngeluarin kata kotor. Kenapa? Ya argumentasinya berdasarkan yang keliru. Pendeta lo yang ngomong. Nah, kayak tadi nih. Nggak bisa ditolerir lagi, dibilangin baik-baik, dikasih edukasi, bukannya ngerti, tapi ngeyel malah. Gitu. Itu kira-kira. Bang Jibril ada yang baru masuk di Sadip dulu, di Sadip. Selamat pagi Bang Andrea. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau diceritakan? Abang ini Jumatan atau mingguan bang? Mantan mingguan. Waduh, alhamdulillah. Udah dari kapan bang? Saya dari 1999 ya. Waduh. Terus gimana bang? Abang dengerin nggak dari tadi pembahasan kita ini? Ya, dengerin sih. Cuman yang tadi itu mungkin nasibnya beda, mungkin dia sampai bisa hidupnya kayak gimana ya. Justru saya terbalik, waktu dulu senang, begitu istilahnya pindah keyakinan justru ujiannya berat. Gimana tuh bang ujiannya bang? Ya yang pasti kan waktu itu saya masih bujangan, semua aset saya ditarik semua sih ya. Kamu pilih sama orang tua atau angkat kaki? Ya saya pilih angkat kaki. Hidup sendiri di luar. Justru makanya lihat tadi, kayaknya ini banget ya, justru saya malah terbalik gitu. Tapi yang luar biasanya itu, yang nolong saya tuh banyak banget gitu untuk saya bangkit lagi gitu. Jadi teman-teman semua juga ikut menguatkan lah, jangan mundur, jangan patah arang katanya.
Abang di umur berapa bang pindahnya bang? Masih remaja atau masih 25. 20? 25. 25, oh berarti udah mulai lumayan dewasa ya? Udah kerja mungkin waktu itu ya? Baru lulus kuliah kayaknya. Oh, terus perbedaannya bang? Perbedaan sebelum jadi muslim atau Kalau sudahnya? perbedaan dari segi keyakinan sih sebenarnya waktu saya di non muslim itu justru apa yang ya sekarang saya suka ikut lihat debat-debat itu, terus apa yang dibahas di situ tuh lah, itulah pertanyaan saya dulu gitu. Jadi saya justru nggak yakin kenapa sih kok begini, kenapa begini. Justru ketika saya masuk Islam, dikenalkan lah, waktu itu dikenalkan Islam seperti apa, ya memang harusnya seperti ini gitu. Masuk akal, masuk logika ya. Jadi cuman ya itu kehidupannya memang waktu masuk Islam juga kiainya udah bilang kamu udah siap dengan segala risiko, sudah akan ujiannya seperti ini, sudah. Lucunya itu gereja saya sama tempat saya menjadi mualaf itu jaraknya dekat, ujung kalau yang tahu orang Bandung mungkin hafal Jalan Wastu Kencana, situ ada gereja ya gitu. Jadi terus kondisi sekarang dengan keluarga gimana bang? Alhamdulillah 17 tahun saya nggak ketemu sama keluarga, maksudnya sama orang tua gitu, karena saya nggak diterima ya di lingkungan itu. Saya baru ketemu lagi tahun kemarin, Lebaran kemarin saya pulang, saya beranikan diri untuk ada ustadz yang bilang walau bagaimanapun juga hormati orang tua kamu sujud sama mereka. Saya datang, saya sujud sama mereka, ternyata mereka menerima saya. Sekarang mereka menerima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi masih beda agama mereka bang? Masih beda agama. Oh, kalau Natalan gini gimana bang? Saya nggak pernah ke sana. Jadi ini Natalan pertama saya bersama mereka, tapi kalau ibu saya itu udah paham, saya nggak bakalan datang ke sana gitu. Masya Allah ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan deh beliau juga dapat pencerahan ya. Tapi ada ini nggak bang? Ada usaha nggak dari abang untuk menarik beliau? Assalamualaikum, Bang Hans. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Duka. Gimana Bang Andrea, ada usaha nggak Bang untuk sebenarnya kalau adik saya kan 4 bersaudara, yang 3 ini sudah muslim semuanya. Jadi mulai intens adik dan kakak saya mendekati ibu gitu kan. Mulai memperkenalkan lah. Makanya kata saya juga, kenapa sih mereka tuh menutup diri, karena tidak ada yang berani memperkenalkan. Jadi dari mana mereka bisa tahu hal yang benar gitu kalau kita nggak ngasih tahu ke mereka gitu. Maaf nih Bang, agak pribadi, tapi abang udah menikah dan punya anak belum? Sekarang sudah menikah dan mungkin ada sedikit gangguan, jadi sudah selesai juga gitu. Oh, tapi udah punya anak belum? Udah. Wah, anak-anaknya ke kakek nenek mereka gimana tuh Bang? Justru kalau anak-anak ke kakek itu terima mereka. Yang mereka Masya Allah, orang tuanya Masya aja. Oh, Masya Allah, alhamdulillah ya. Iya. Gimana Bang Hens, ada yang mau disampaikan Bang? Lanjut Bang. Iya, tapi serangan-serangan awal tuh di luar dari keluarga atau orang tua yang menarik semua fasilitas, di luar itu cobaannya apa Bang? Kalau alhamdulillah nggak ada ya. Maksudnya yang menghujat saya dari mungkin teman-teman saya dulu, memang kalau di tempat kuliah itu kan memang saya kan ikut persekutuan gitu, kayak PMK gitu, kayak pemahaman Alkitab, saya ikut di situ. Dan ketika saya pindah keyakinan, mereka nggak apa-apa. Jadi untuk tekanan dari pihak luar nggak ada sih, cuma dari keluarga aja,
orang tua aja. Sampai sekarang. Masya Allah. Nah, Abang kalau boleh tahu itu dari Protestan atau dari Katolik, Bang? Saya Protestan. Oh, Protestan. Iya. Siap. Ini coba kita sapa yang baru naik juga nih. Bang Gio, selamat pagi. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jumatan atau mingguan, Bang? Jumatan. Hari ini adalah Jumatan saya yang pertama, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti tepat ya topiknya hari ini ya? Iya, Bang. Saya juga mau sedikit beri kesaksian lah gitu ya. Dulu juga memang sama seperti itu ya, Pak Andrea ini. Saya juga agak berat gitu. Pertama masuk pindah ke hijrah ke Islam itu banyak penolakan, lalu dikatain goblok juga sama orang tua gitu ya. Sempat dikatain gitu, Bang, gitu ya. Tapi saya berusaha bersabar diri lah gitu ya. Sehingga akhirnya orang tua sedikit demi sedikit itu mau mengerti gitu. Dan sekarang juga saya lagi coba gitu ya memperkenalkan Islam ini tuh sama anak saya juga gitu, Bang. Karena memang anak saya kan tadinya Kristen gitu, Bang ya, sebelumnya. Nah, memang didikan saya dari awal juga Kristen gitu, Bang. Nah, untuk mendidik anak ke arah sini tuh saya sekarang nggak bisa memaksa dia secara sekaligus karena udah balik ya, Bang ya, udah punya akal gitu kan. Nah, ketika saya memaksakan ke dia pasti ada penolakan lah gitu. Jadi saya berusaha menunjukkan seperti saya bersolat, mengimami istri saya gitu kan ya. Nah, ini kan cerita yang dulu nih, Bang, anak saya dari istri yang sebelumnya gitu. Nah, ini kan masih di Kristen gitu, Bang. Nah, saya hanya berusaha mencoba menunjukkan cara saya bersolat, mengimami istri saya yang sekarang gitu ya, supaya seorang anak saya ini tuh tidak malu ketika dia menemukan hidayah nanti untuk berpindah menjadi mu'alaf juga gitu. Karena saya tekankan ke dia juga bahwa jangan malu ya, saya bilang tuh, karena papamu ini seorang Islam sekarang gitu, Bang. Dipahami sih, Bang. Tapi apa yang menggerakkan Abang untuk Islam ini agama yang benar atau tidak sesuai dengan propaganda yang selama ini kita dengar? Ya, baik, Bang. Jadi memang dulu juga saya pertamanya awalnya 2019 ini ketika saya menikah dengan perempuan Muslim gitu ya. Saya itu bersyahadat hanya untuk menikah saja, Bang, gitu. Nggak serius menjalani Islamnya. Ya, jadi pada saat itu saya bersyahadat lah, yang penting saya bisa menikah dengan gadis yang saya cintai gitu istilahnya. Nah, waktu demi waktu gitu ya, memang banyak gitu yang mengajarkan saya atau memberi petuah ke saya gitu, suruh masuk ke Islam, tapi mereka nggak bisa memaksa juga gitu ke saya ya. Karena saya belum mendapatkan hidayah dan belum mendapatkan jalan terang apa yang harus saya yakini dari ajaran Islam ini pada saat itu gitu ya. Bahkan saya mengakui saya dulu itu seorang pembenci Islam, Bang, gitu ya. Karena di framing bahwa Islam itu teroris lah, Islam itu beginilah, begitulah gitu, anarkis lah gitu kan. Nah, sehingga akhir-akhirnya ya saya itu mencari tahu ketika ada perang Israel dan Palestina, Bang. Kan banyak tuh yang berdebat agama ya, antara agama Kristen dan Islam gitu. Nah, di sana tuh saya mencari tahu gitu mana yang benar dari perdebatan-perdebatan itu. Nah, lalu ketemulah ya ini komalnya Bang Zuma. Nah, selama 3 hari berturut-turut saya itu berada di bawah selalu, Bang. Setiap Bang Zuma live itu saya berada di bawah, saya mendengarkan terus gitu selama 3 malam dari awal sampai akhir itu perdebatan Bang Zuma gitu ya. Nah, akhirnya di malam ketiganya itu saya baru tuh tersadarkan bahwa wah, saya ini benar-benar harus mengikuti jalan Islam ini nih, karena menurut saya lebih masuk logika, Bang, gitu. Begitu, Bang. Masya Allah. Ya, tapi betul ya, Abang kalau buka di TikTok sekarang ada yang namanya Al-Quran Book Club. Jadi Bang Jibril izin. Silakan. Potong sejenak. Ini ada Ustadz Kiai ingin sekali berbicara sama para mualaf, terus berbagi. Boleh saya audionya di sini, boleh sejenak? Izin ya. Silakan, Bang, silakan. Ya silakan Ustadz Kiai, di sini banyak mualaf. Kiat-kiatnya aja Ustadz. Oh ya. Silakan. Oke. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sayang, para mualaf, sayang, yang Allah pilih, yang Allah berikan berkah, yang Allah di dalam kecintaan kita jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Ini bulan Desember dan adik-adikku sayang mualaf, keluargaku sayang mualaf, pasti akan menemui setiap tahun begitu kata-kata yang memberatkan. Ingat mama, ingat papa, ingat gitu apa Natal, gini. Kita tetap ingat, tapi kita berdiri di atas kebenaran karena kitalah yang dipilih Allah untuk ada di lingkungan Islam yang sungguh-sungguh mencintai dan memuliakan Yesus secara proporsional, secara tempat yang tepat-tepatnya. Begitu. Jadi kepada saudaraku sayang, adikku sayang mualaf, mari jangan lemah hati kita. Mari kita tetap tunjukkan bahwa ketika kita mualaf, kita justru lebih berbakti kepada keluarga dan orang tua. Begitu. Dan di Desember ini, insya Allah, Allah tunjukkan bahwa kita menghormati dan kita toleran. Tapi bukan berarti kita menyamakan diri serta masuk ke dalam lingkungan ibadah yang adalah batasan dogmatis bagi mereka dan batasan akidah untuk kita. Insya Allah kita tunjukkan rasa hormat dan sopan kita kepada mereka yang melakukan ibadah. Lalu kepada Tuan Guruku dan Puan Guruku yang ada di room, terima kasih banyak Allah yang balas semua kebaikannya untuk tuntunannya kepada saudaraku mualaf yang baru. Saya sangat bersyukur ini ada api ini karena ya Allah, biar Allah membalas semua kebaikannya dengan keberkahan, kerahmatan, kesuksesan, kesehatan, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Mari bersama-sama kita mengucap syukur pada Allah di Desember ini, kiranya menjadi keberkahan bagi kita semua, terutama mualaf. Demikian Bung Handi. Oke, siap. Satu lagi Ustaz, yang untuk lidara itu laporannya kami sudah koordinasi dengan divisi hukum, kami akan coba mempelajari. Malam ini dia coba lagi Ustaz. Syukran. Ya silakan. Ada yang disampaikan. Syukran. Iya begini, bukanlah menjadi, sekali lagi saya garis bawahi dan saya tebalkan ya, bukanlah menjadi kepentingan dari Kainama dan umat Islam, para tuan-tuan guru sepuh, jadi usianya tuh kelompok pengajian itu yang di Jakarta Selatan itu paling muda 62 tahun, selebihnya 65 dan 66 tahun. Mereka adalah para pensiunan, baik dari TNI maupun dari para pejabat negara. Bukan mereka mau tunjuk kekuatan, bukan, tapi ini adalah gambaran kalau memang orang-orang yang saudara kita ya, Bung Andi, saudara kita Kristen dan Katolik yang turun ke medan media sosial, YouTube atau TikToker menjadi seorang apologet. Jika Anda mengeluarkan statement gini, kalau itu kira-kira Anda untuk jadi bikin Anda sulit, sebaiknya jangan diucapkan statement itu, terutama secara khusus pada lidara. Aku mau bilang, Kainama mau bilang, bukan karena Kainama benci lidara, karena lidara tanpa sebab lah gitu, menghina atau memaki-maki, mencaci maki, menghujat Kainama melalui foto-foto yang dipajang di thumbnail Anda. Bukan, tapi karena Anda sudah masuk ke ranah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik secara pemahaman sekular maupun pemahaman Islam. Anda salah. Jadi begini, para tuan guruku, saya mendapat telepon dari Jakarta karena begitu banyak video yang dari lidara ini ditonton juga oleh para sepuh di Jakarta, dan videonya itu masuk ke ranah penghujatan menurut mereka, sehingga saya secara permohonan kepada API mengajukan pertanyaan. Saya tidak bikin orang dilaporkan, tidak. Saya ingin bertanya. Saya Kainama hanya ingin bertanya sekali lagi. Bertanya apakah dengan pengucapan seperti ini ada konsekuensi hukumnya enggak? Nah, jika ada, baiklah kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang patuh hukum dan juga sebagai umat Islam yang diajarkan bagaimana cara berdialog,
membawa ini kerana hukum sebagai gambaran bahwa seluruh Indonesia sudah tahu Lidara dan telepon ke Kainama, bagaimana ini keadaannya Lidara nih? Apakah dia masuk atau tidak? Nah, ini yang saya sampaikan kepada API dan juga kepada para tuan guru ustadz yang saya kenal ada di bidang hukum, begitu. Sehingga saya mau bilang Lidara, kalau kamu memang punya kapasitas untuk bikin paparan di YouTube kamu, itu hak kamu. Di warga negara Indonesia itu hak kamu. Tapi saya hanya bilang, marilah yang masuk akal gitu, jangan yang nggak masuk akal. Demikian para tuan dan puan guruku, insya Allah saya mendapat gambaran kedudukan hukum dari videonya Lidara. Malam ini dia juga sedang naik live streaming, dan malam ini juga saya berhenti ini di pinggir jalan sedang naik motor karena mendapat telepon dari Jakarta, dari para sepuh di Jakarta, para mu'alim, para mudaris, para habibullah yang sedang berkeberatan, sekali lagi berkeberatan dengan adanya judul yang malam ini dinaikkan, yang di dalam video live streaming malam ini dia mengambil data dari Wiki Islam. Wiki Islam adalah satu web tulisan dari Alifina yang adalah web anti-Islam dan penghujat Islam. Demikian, dengan segala rasa kerendahan hati, permohonan maaf saya sampaikan kepada para tuan dan puan guru di roomnya Bung Handi. Syukron Bung Handi. Terima kasih Ustadz. Nanti kita akan koordinasi dengan para penggede-penggede API, terutama divisi hukum. Makasih Ustadz. Selamat berhati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira dari Ustadz Kai. Lanjut. Host, bisa disambung host? Atau EFK? EFK nampaknya. Tapi kita sambung dari Bang Gio. Bang Gio, abang dari Protestan atau dari Katolik, Bang? Kalau sejarah dari pertama, saya itu dilahirkan dari keturunan Buddhis dulu ya Bang ya. Awal pertama dari kecil itu saya diajarkan Buddhis. Nah, lalu ketika bersekolah, saya bersekolah di BPK Penabur, yaitu Kristen ya, Kristen Protestan tuh. Lalu setelah itu saya menikah dengan perempuan Katolik, lalu saya menganut Katolik, tapi saya itu tidak mengamalkan banget lah kalau di Katolik gitu ya. Yang saya lebih lama itu di Protestan gitu Bang. Nah, akhirnya setelah saya sampai di Katolik itu lama tuh saya nggak ke gereja lagi, nggak mengikuti ibadah lagi secara kekristenan. Hampir 12 tahunan lah saya nggak beribadah lagi gitu. Nah, di sana itu saya menjadi seorang yang agnostik gitu, percaya kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa Esa, tapi saya nggak memeluk agama kiri dan kanan gitu. Nah, akhirnya pas menikah dengan perempuan Islam pun saya saat itu di 2019 itu ya Bang, saya belum meyakini itu bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan harus saya pegang pada saat itu ya. Dan memang pada saat itu saya masih memungkiri kebenaran akan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, makanya di sana itu saya nggak ada beban, udahlah saya jalani dulu aja, siapa tahu saya suatu hari mendapatkan hidayah. Dan akhirnya hidayah itu memang datang di 2023 bulan Desember kemarin gitu Bang ya, sehingga saya akhirnya meyakini bahwa benar bahwa Nabi Muhammad ini adalah penerus Nabi Isa gitu, Nabi penutup akhir. Nah, sehingga di sana setelah saya merasa yakin, barulah saya itu naik memberanikan diri ke Komal Bang Juma untuk minta disyahadatkan ulang Bang. Begitu ceritanya. Jadi yang saya pahamin sampai sekarang, abang di pernikahan abang yang kedua, abang syahadat untuk menikahkan seorang perempuan Muslim. Setelah itu apa yang menggerakkan abang untuk hijrah, untuk belajar lebih dalam tentang Islam Bang, di luar keinginan untuk menikahi istri abang? Nah, hidayah itu datang pas waktu kejadian perang Israel dan Palestina ini viral ya gitu di media sosial. Di sana tuh banyak perbedaan pendapat antara Kristen dan Islam. Ya.
Nah, pertama yang saya jujur aja Bang gitu, saya nonton Elia Miron gitu kan ya. Elia Miron di podcastnya Richard Lee itu waktu itu. Nah, di sana itu Elia Miron itu mengatakan bahwa Isa itu beda dengan Yesus katanya begitu. Lah, saya yang pertama dulunya sebagai seorang Kristen yang masih mengalami bahwa di Alkitab itu ditulisnya Isa Al-Masih gitu ya. Lah kok ini bisa dibilang beda? Bagaimana ini ceritanya tuh? Nah, itu awalnya saya ngubek-ngubek lagi Alkitab dan mencari tahu tentang kebenaran cerita Isa ini, Bang. Apakah benar Isa ini berbeda dengan seorang Yesus apa bagaimana gitu? Nah, akhirnya dari perdebatan ya, dari artikel yang saya baca gitu, ketemulah ya yang mana nih yang benar gitu. Menurut saya pribadi gitu ya, kan masing-masing orang itu punya pandangan yang berbeda gitu. Kalau menurut saya, cerita di Islam ini memang saya pernah tahu awalnya itu ya, bahwa Isa ini tidak mati tapi diserupakan. Yang disalib itu adalah sang pengkhianat terhadap Isa. Nah, saya mencari nih di sana itu ya, mana cerita Isa yang benar, apakah versi Islam atau versi Kristen. Ternyata diperkuat dengan yang di versi Islam ini, Isa itu ketika ada di tengah-tengah Bani Israel itu mengajarkan ajaran tauhid. Nah, saya itu cari juga ya, apakah benar mengajarkan ajaran tauhid itu Isa ya. Nah, ternyata sejarah kekristenan ini berdiri gitu ya setelah Isa-nya itu diangkat. Kan Isa ini ceritanya di dua belah pihak ini terangkat nih. Cuman bedanya ini yang satu kan tidak mati, yang satu mati disalibkan, dikuburkan lalu bangkit di hari ketiga nih. Tapi akhirnya sama-sama naik nih, gitu kan Isa-nya. Nah, saya cari itu tuh bahan itu dua itu, saya perbandingan itu dicari sama saya Bang. Nah, ternyata benar nih, Kristen ini keluarnya itu setelah Isa terangkat ya oleh yang namanya Paulus, yang dulu itu memang ketika saya di Kristen itu disebutnya Rasul Paulus. Ternyata Paulus ini bukan murid Yesus gitu ya Bang ya. Nah, di sana itu saya meyakini bahwa wah ini benar-benar berarti cerita yang fix ini benar, yaitu yang milik Islam nih. Karena Islam itu dari dulu tauhid, dia yang pegang itu tauhid tuh Islam itu. Nggak pernah berubah-ubah gitu. Satu Tuhan tauhid. Berarti yang diajarkan Yesus Isa ini tauhid. Makanya saya lebih percaya ke cerita Isa ini versi Islam. Nah, setelah itu saya meyakini Muhammadnya ya gitu, Nabi Muhammadnya nih dari mana gitu. Dari dua laut yang tidak pernah bisa bersatu Bang. Masya Allah, Masya Allah. Di Al-Quran itu ada disebutkan bahwa dua laut ini tidak akan pernah bersatu. Sedangkan yang saya tahu tentang baginda Rasul ini, orangnya buta huruf, buta aksara. Tapi kok dia bisa tahu bahwa ada laut yang tidak bisa bersatu gitu. Dan ini tuh ayat yang hanya ada di Al-Quran Bang. Gak ada di Injil, gak ada di Torah, gak ada di mana-mana, gak ada. Nah, di sana saya meyakini bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Rasul, wahyu dari Allah gitu. Itu Bang. Masya Allah, Masya Allah. Tapi di luar satu ayat itu, abang tahu lagi nggak kelebihan-kelebihan Al-Quran yang memang impossible, memang nggak mungkin dituliskan 1400 tahun yang lalu sedetail itu? Ada yang saya tahu satu lagi yang dituliskan di dalam Al-Quran gitu ya, yaitu adanya gunung api di bawah laut itu. Kalau nggak salah saya pernah baca itu. Betul nggak, Bang? Betul. Tapi abang mau saya bukain yang lain lagi nggak? Ini untuk hiburan malam Sabtu aja nih, sama 1.200 orang di bawah. Gimana? Ada yang mau saya tunjukin nggak? Mau ya? Oke, siap. Ini saya bukain satu-satu. Saya cuma kayaknya 2 ayat aja ya. 2 ayat insya Allah bisa menjelaskan. Kita buka. Alhamdulillah. Al-Furqan. Ini yang tadi abang ceritakan.
Waduh, untung kameranya lagi ke belakang. Al-Furqan. Di sini Al-Furqan ayat 53. Di sini diceritakan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Betul nggak bang? Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya di dinding dan batas yang tidak tembus. Kalau kita lihat di sini ada video di YouTube, fresh water meets sea water. Nah, di sini terpisah memang. Maaf ya, Bunda, sebentar. Di sini kalau saya buka detailsnya, bang. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemisahan ini, the barrier, modern science has discovered this place where two different bodies meet. There is a barrier between them. This barrier creates a noticeable line as each water has its own temperature and salinity. Salinity ini apa ya? Salinitas. Asin, ya. Ya. Bisa sespesifik itu. Dan kalau kita lihat, ini lokasinya di mana? Vancouver, Kanada. Sementara ini penulisnya di Timur Tengah 1400 tahun yang lalu. Nah, habis itu kalau kita ke Al-Mu'minun, dan ada beberapa ayat lagi, 12. Di sini kemudian kami menjadikan air mani, dan ini embriologi. Detail penjelasan soal embriologi. Dan di sini ada, kita bisa buka ini di NCBI, nlm.nih.gov. Government ini berarti website government ya, website pemerintah. Kita lihat nih, situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Ini berarti bukan Muslim yang nulis ya. Human Embryology and the Holy Quran, an overview. Nah, kalau kita baca, ini dijelaskan sedetail-detailnya. Nah, bagaimana sperm dan semua. Kita langsung ke conclusionnya aja, nih bisa dibaca semuanya. Kita langsung ke conclusion. Conclusion itu apa sih? Kesimpulan. Di kesimpulannya, ini saya bacain sedikit aja, maaf. Al-Quran berisi gambaran komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan perkembangan manusia yang jelas dan lengkap seperti klasifikasi terminologi, deskripsi yang ada sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di zaman ketika belum ada mikroskop, belum ada kaca objek, belum ada bahan pengikat atau alat apapun lainnya. Dan terlebih lagi, uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Yang tadi abang bilang, siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali sang pencipta itu sendiri. Ini ditulis 1400 tahun yang lalu, sementara kita bisa lihat ini kira-kira kapan ini dikeluarin? 2009 hasil researchnya. Nah, jadi setuju abang kalau dalihnya itu atau dalilnya itu Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad SAW yang menulis, itu setuju banget. Bang Jibril, boleh nanya nggak bang? Bang Jibril. Siap. Jadi ini ada nih tadi nih yang saya lihat Oten masuk sempet. Nah itu dia ini orang yang nanya, yang ngetawain kalau Allah itu menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Ada surahnya di At-Talaq ayat 12 bang. Bisa dijelasin nggak bang? Siapa tahu orangnya masih ada di sini bang. Tujuh lapis bumi ya, ini sebenarnya kalau orang mau belajar ya, saya bang tidak usah research dan segala macam.
ini gampang banget loh bang. Ini saya Google nih, 7 lapis bumi. Habis itu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, kulit dan mantel bumi, lapisan inti. Ini gampang loh, ini tinggal di Google loh ini. La haula wala quwata illa billah. Kasih ayatnya bang, At-Talaq yang 12 bang, biar dia ngeliat. Kok bukan, maksud saya yang saya tunjukin barusan itu, yang 2 ayat itu yang saya mesti ke website Amerika yang researchnya dan ini itu. Tapi kalau pertanyaannya bisa di Google kan kayaknya memang cover ya, memang menutup diri untuk belajar. Jadi sepertinya itu sih, kita nggak usah kita hiraukan lah bang, orang-orang kufur atau orang-orang menutup diri seperti itu, nggak ada masalah. Tapi iya bang Gio, saya setuju banget kalau abang memang mendalilkan memang di Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang keilmuan yang bahkan waktu itu belum ada. Tapi gini bang, pola pikir saya, setiap nabi itu diberikan mukjizat itu sesuai dengan zamannya. Jadi seperti Nabi Ibrahim atau Nabi Musa atau Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa kan itu banyak plague. Musuh beliau itu Romawi dan Yunani yang kekejaman. Jadi mukjizat beliau itu menyembuhkan lepra, buta, membangkitkan orang yang sudah mati atau sakit. Sementara mukjizat Nabi Muhammad itu ilmu, akal. Jadi ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau terima 1400 tahun yang lalu. Beliau karena dipanggil Al-Amin, orang yang jujur, dia tidak mengubah sedikit pun. Kenapa? Karena kalau ada yang dia rubah sedikit aja, itu meleset seperti ininya, meleset penjelasan Allah terhadap beliau, terhadap kita semua pengikutnya. Jadi menurut saya itu cukup menjelaskan ya. Ini kita sambut dulu. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bunda Rahma. Syukurku. Bunda Rahma, assalamualaikum bundaku yang cantik. Apakah mungkin ada lagi di tempat bunda atau tidur? Mungkin lagi sibuk kali. Oke, mungkin lagi sibuk. Kita tunggu sampai besok pagi. Lanjut yang lain aja Bang Jibril. Iya, tadi udah dengan Bang Gio. Tapi ini yang menarik. Dari tadi sore atau siang saya bahas dengan muslim-muslim di ruangan ini apa ayat favorit atau hadis favorit masing-masing, dan ada yang menjawab beberapa ayat yang memang deep sekali, dalam sekali. Nah, tapi kalau untuk abang-abangku yang mu'alaf di sini, adakah? Saya tahu di dalam Al-Quran mestinya tidak ada ayat yang favorit atau yang lebih bagus daripada yang lain, tapi pastikan ada ayat, bukan surat ya, ayat yang berbekas sekali di dalam hati atau kepala kita. Kita coba dari Bang Henry. Bang Henry, adakah ayat yang sangat berkesan? Ya, terima kasih Bang. Kalau dari saya tuh ayat tentang Nabi Lut alaihissalam yang kaum Surum itu dibalikan Bang, karena itu yang membuat saya jadi hijrah Bang. Di Nabi Lut yang dibalikan, terus saya mencari datanya di Yordania kan, ternyata ada gitu. Itu yang buat saya hijrah. Kalau di Quran itu, kalau di hadis saya suka favorit banget sama hadis-hadis qudsi Bang. Bahkan saya sampai hafalkan beberapa hadis qudsi. Itu tuh yang benar-benar menolong saya saat
pengen bunuh diri gitu bang. Itu yang di hadis qudsi itu bang. Itu luar biasa diskusi, menolong banget buat orang-orang yang kira-kiranya udah putus asa, udah berada bener-bener di titik nol. Itu hadis qudsi rekomendasi banget buat orang-orang yang lagi di titik nol itu sih. Kayak yang Allah bilang apa, wahai anak Adam, janganlah apa, bukankah telah aku ciptakan langit dan bumi begitu mudah, lalu bagaimana kau berpikir aku sulit memberikanmu sepotong roti di muka bumi gitu kan. Ada lagi yang wahai anak Adam, bersedekah dulu jalanku baru aku bersedekah padamu gitu bang. Jadi banyak hadis qudsi yang bikin saya yang tadinya pengen mengakhiri hidup nggak jadi bang, malah jadi makin yakin gitu bang. Itu sih dari saya pribadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nanti saya mesti baca ulang tuh soal Nabi Lut. Memang kalau itu bisa menggerakkan hati abang, saya rasa bisa juga pasti menggoyang. Betul. Jadi soal Nabi Lut itu kan awalnya saya ateis bang. Ateis kan tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah dibawakan Nabi Muhammad. Saya tuh mikir Al-Quran ini karangan Muhammad gitu loh bang. Pertama tuh saya pikir. Nah, dari kejadian gempa tahun 2018 itu kan ada gempa besar, gempa hebat gitu kan, yang sampai kosong gitu lah bang, sampai kampung-kampung tuh habis bang sama gempa itu gitu lah, benar-benar rata gitu. Nah, saya itu karena anak hotel, saya punya teman anak hotel gitu kan. Terus anak hotel ini pernah kerja di daerah setempat bang, di hotel daerah setempat. Dia bilang hotel itu rata sama tanah gitu. Terus dia bilang katanya di hotel itu sering banget dijadiin buat tempat-tempat para LGHD TV pada pesta. Nah di situ saya berpikir LGHD TV ini lebih kepada kaum Sodom. Nah di situ saya mempelajari lagi tentang kaum Sodom gitu kan. Saya mempelajari lagi bukti-buktinya, dan saya melihat benar-benar ada itu gunung terbalik di Yordania gitu kan, benar-benar dibalik. Terus Allah bilang dalam Quran katanya Allah balikkan tanahnya lalu Allah lempari dengan batu-batu dari neraka. Nah di sekitar lokasi itu saya lihat gambarnya tuh pada gosong-gosong gitu bang, kayak bekas dilemparin meteor-meteor gitu. Di situ saya baru tergerak bahwasanya ini benar loh, ini dari Allah gitu. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang buta huruf tidak pernah kemana-mana gitu kan. Nabi Muhammad tidak pernah kemana-mana, bahkan Palestina aja gara-gara Isra Mi'raj gitu kan, gak pernah kemana-mana, tapi kok bisa tahu kejadian di Yordania gitu yang jauh banget, yang menempuh perjalanan dengan unta yang tercepat sekalipun itu harus 1 bulan gitu kan, sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah kemanapun gitu. Nah di situ saya berpikir oh berarti ini benar bukan karangan Nabi Muhammad tapi dari Sang Pencipta gitu. Itu sih bang. Masya Allah ya bang ya. Oke. Untuk Bang Andrea, gimana Bang? Kalau saya sebenarnya sih yang paling saya berkesan tuh tentang keesaan Tuhan ya. Karena dari titik balik saya tuh ketika semakin saya mendalami Alkitab gitu ya, justru bukan semakin yakin, malah semakin kok gini gitu. Ketika ditanyakan, buat saya surat Al-Ikhlas tuh udah mewakili ya apa yang saya pengen tahu gitu. Jadi ketika saya tanya ke PA atau pembimbing Alkitab itu tentang Trinitas itu, ya memang nggak ada yang bisa jawab. Justru jadi dari situlah titik balik saya, ragu saya itu sebenarnya di situ gitu. Kenapa ini seperti ini kan, dengan gak masuk akal gitu. Kenapa sih Trinitas seperti ini? Dijawabnya yang menerangkan bingung, saya pun yang mendengarnya pun bingung. Akhirnya Masya Allah, sama-sama bingung, Masya Allah. Akhirnya ya itu, makanya setiap masuk ke rumah rawatan gitu pasti jawabannya pada imani aja. Jadi ya udah iman aja, nggak usah banyak tanya-tanya gitu. Lah saya nggak tahu terus mau gimana gitu. Tanya ke yang lain pun sama nggak tahu. Akhirnya sahabat saya yang bisa menjelaskan tentang keesaan itu, dia yang menjelaskan tentang agama Islam, dan sekali dia ngomong masuk akal buat saya. Jadi nggak ada yang saya harus debat, nggak bisa, ala bapak gini. Justru saya nggak bisa debat, malah karena masuk logika. Jadi tentang keesaan ya itu yang saya paling
berkesan ya, dari awal diperkenalkan seperti itu. Dan prosesnya juga nggak butuh waktu lama untuk saya baca syahadat itu, karena memang mungkin masa remaja itu mencari identitas diri ya. Jadi galau, ini kenapa kok keyakinan saya seperti ini, kenapa kok yang paling bikin galau lagi kok gampang banget masuk surga gitu, tidak ada perjuangan apapun kok mudah gitu. Apalagi saya yang di Katolik gitu pakai surat pengakuan dosa segala macam gitu. Jadi terus terang nggak masuk akal. Jadi begitu teman saya, sahabat saya menjelaskan gitu, saya tidak bisa mendebat. Karena apa? Benar yang diomong itu masuk akal. Jarak seminggu dari situ, saya ngajak sahabat saya, kamu bisa temenin saya syahadat. Teman saya malah saking dia effortnya luar biasa, saya izin kerja. Kalau saya tidak diizinkan kerja, saya resign dari kerja hanya buat syahadatin kamu, katanya gitu. Masya Allah, berarti kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Masya Allah. Kalau hadis Bang, ada favorit? Hadis saya nggak memperdalam hadis ya. Oke, siap. Kalau Bang Gio. Ya, baik Bang. Iya, gimana Bang? Ada ayat Al-Quran yang lebih spesial dari yang lain, yang berbekas di hati atau di kepala Bang? Ada Bang. Yang di sisi religiusnya dulu ya. Kalau yang di sisi religi itu tertulis sangat jelas di Al-Baqarah ya, bahwa terkutuklah orang yang menuhankan Isa ibnu Maryam. Itu satu yang membuat saya hijrah dan yakin bahwa benar bahwa Isa ini alaihi salam ini adalah seorang manusia utusan Allah. Itu cuman yang sekarang itu menjadi Tuhan di sebelah itu mungkin mereka belum dapat hidayah ke sana Bang gitu. Nah itu yang di sisi religiusnya yang memukul saya, sehingga saya itu benar-benar yakin untuk hijrah Bang. Nah lalu yang di sisi ilmu pengetahuannya, saya itu kan penganut paham bumi ini bulat melingkar datar ya gitu. Jadi saya meyakini bahwa di atas langit ini ada kubah satu yang tidak bisa ditembus langit. Ditembus roket apapun, secanggih apapun ini nggak bisa ditembus oleh manusia maupun jin yang ada di dunia ini gitu. Terbukti sampai saat ini ya bahwa NASA yang hebat sekalipun gitu ya, Elon Musk, SpaceX gitu, nggak bisa mau menembus kubah langit itu kan. Itu kan ada di Al-Quran gitu. Siapapun itu, jika engkau mampu, tembuslah langit. Allah kan berfirman seperti itu, tapi sampai sekarang secanggih apapun teknologi, tidak ada yang bisa menembus itu Bang. Maka saya yakin bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu Allah. Itu Bang. Masya Allah. Saya secara nggak sadar dengar ini aja, kayak ada yang motong bawang di bawah mata saya. Kalau hadis Bang, ada ini kah? Ada favorit kah? Kalau hadis, saya jujur belum pernah baca Bang ya. Cuman baru pernah dengar aja. Nanti mungkin untuk ke depan saya juga akan mulai masuk ke hadis. Nah, cuman kalau saya itu mencari tahu itu belajar dari sucinya nih. Nah, sekarang saya meyakini bahwa yang benar-benar kitab suci itu adalah Al-Quran. Karena setiap kemanapun dia pergi, dia itu membawa terjemahan huruf aslinya gitu. Arabnya itu selalu dibawa, mau terjemahannya Cina, mau terjemahannya Indonesia, mau terjemahannya Jerman gitu. Jadi ketika ada orang yang menafsirkan salah terjemahannya, di situ langsung ada tulisan aslinya gitu Bang. Sedangkan kalau Alkitab yang lain itu tidak pernah terlihat tuh tulisan aslinya. Langsung terjemahan. Jadi sangat mudah sekali untuk dimanipulasi itu Bang. Itu Bang. Masya Allah. Jadi gini, mungkin saya bisa berbagi sedikit ya. Kalau favorit saya, ini mungkin abis ini Bang Kores, Bang Hens atau Bunda Rahma ini bisa menjawab juga pertanyaan yang sama. Tapi kalau saya itu suratnya itu diulang-ulang. Jadi itu surat ayat ulang-ulang. Bunyinya, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Itu ayat favorit saya. Karena Ar-Rahman.
Ar-Rahman. Iya, gimana Bunda Rama? Itu surah Ar-Rahman. Iya, Ar-Rahman 37. Iya, betul. Tapi itu ayat yang diulang. Nah, maksud saya karena saya menemukan hal yang mustahil, dan ini termasuk jawaban untuk Bang Jio juga. Jadi ada satu sebentar saya bukain aja. Jadi di sini di Ar-Rahman 37 ya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Di sebelumnya di ayat 37-nya, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilauan minyak. Ini apa sih maksudnya? Menjadi mawar? Dan dia sampaikan bahwa langit tidak tertembus itu 33. Nah, itu yang saya lagi bahas di sini 37. Kalau saya buka National Geographic, di sini ada The World Most Powerful Telescope yang menulis sejarah. Ini teleskop terpowerful, dan ini ada dari National Geographic. Warnanya merah mawar seperti kilauan minyak. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi kalau saya itu satu kalau ayat ya. Tapi kalau hadis ini mungkin kita bisa sama-sama belajar. Ini abang-abang di sini bolehkah saya membacakan satu hadis? Boleh. Belum. Boleh. Ini favorit. Ini hadis favorit saya, insya Allah sampai umur 70-80 nanti saya masih baca. Sahih Muslim nomor 9. Ini diceritakan dari Umar ke Abdullah, ke Yahya, ke Abdullah, ke Kahmas, ke Waqi'i, ke Zuhair. Ini sahih. Di sini hadisnya agak panjang, tapi saya menceritakan sedikit aja ceritanya. Dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami mengenalnya hingga ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyandarkan lututnya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, laki-laki rambut hitam yang bajunya bersih ini, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu berpergian kepadanya." Dia berkata, "Kamu benar, laki-laki yang rambut hitam tadi dengan baju bersih. Kamu benar." Lalu si Umar kan yang menceritakan, Umar berkata, maka kami kaget terhadapnya karena ia menanyakannya dan ia membenarkannya. Ia bertanya lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, hari akhir dan takdir baik dan buruk." Lalu laki-laki itu tadi berkata, "Kamu benar." Dia bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Beliau menjawab, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Kapankah hari akhir itu?" Beliau menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Dia bertanya, "Lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Apabila seorang budak melahirkan tuannya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing, namun bermegah-megah dalam membangun bangunan." Kemudian dia bertolak, laki-laki yang berambut panjang itu. Maka aku tetap saja heran. Kemudian beliau berkata, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut?" Lalu aku menjawab, si Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu beliau, Nabi Muhammad, bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Dia adalah Jibril.
Dia yang mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi rukun Islam dan rukun iman itu diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW itu di depan sahabat-sahabatnya. Jadi kalau ada yang bertanya, Nabi Muhammad mana saksinya bertemu Jibril dan segala macam, itu jelas. Ini sohihnya lebih sohih daripada kitab tetangga kita. Jadi itu hadis favorit saya. Bukan berdasarkan menanyakan saksi dan penelitian ya, bukan ya? Bukan Bang, ini kan sanad dan perawinya jelas. Nah, ini yang luar biasanya lagi. Ini kalau kita pelajari, ini kan sanadnya nih. Ini kan sanadnya satu cerita nih. Nah, kita mau tahu, ini benar. Kita bisa lihat. Umar menceritakan ke Abdullah. Abdullah menceritakan ke orang lain juga. Nggak cuma ke Yahya. Tapi dia ceritakan ke Humaid, ke Yahya, Yahya menceritakan ke Sulaiman, Humaid menceritakan ke Abdullah, Utsman juga mendengar, Utsman, waduh, ini lebih sohih daripada yang bukunya terputus 350 tahun. Oh, nggak ada namanya Theophilus ya? Bukan dari Yunani Bang. Tapi itu insya Allah menjawab itu hadis favorit saya. Jadi kalau di situ bisa menjelaskan banyak hal, termasuk apa itu Islam, siapa itu Muslim. Jadi kita bisa menggarisbawahi kalau yang tidak melakukan itu berarti bukan Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jelas mengatakan dia adalah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Itu satu. Habis itu yang kedua, ya saksi.